Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, jangan lupa selalu ikuti Suyanto.id untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita mengundang narasumber dan pelaku pendidikan di lapangan, bukan lapangan bola tapi lapangan pendidikan, yaitu Mas Heri Teguh Wiono MPD. Dan kita akan membicarakan saat ini adalah apa yang menjadi kelemahan kurikulum Merdeka. Yang kalau memungkinkan Menteri baru ini akan memperbaiki, ini adalah informasi untuk feedback bagi perbaikan kurikulum Merdeka itu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Oh ya, makasih Mas Heri. Kita pertemuan ini kita beri nama episode 1 Mas Heri karena kita akan Siap. membahas berbagai persoalan pendidikan di lapangan karena panjenengan adalah pelaku pendidikan di lapangan. Dan, oleh karena itu, apa Mas, terkait dengan kurikulum Merdeka yang luar biasa gegap gempita itu Mas. Pertama kali yang harus kita sampaikan supaya itu menjadi perhatian Pak Menteri baru, Mas Mukti, Prof Mukti. Gimana Mas? Terima kasih, Prof. Atas diskusi pagi hari ini yang tentu saja ini adalah minggu-minggu bahagia karena kita juga akan ada warna di negara kita, tidak hanya di bidang pemerintahan saja, tapi juga terutama bagaimana pendidikan di Indonesia itu semakin maju dan berkembang. Ada beberapa catatan-catatan yang memang sudah dilaksanakan dengan baik, Prof. Tetapi juga kita di sini melakukan refleksi, Prof. Nah, misalnya begini, Prof. Di dalam CP atau capaian pembelajaran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, Prof. Hmm. Tapi dalam pelaksanaannya ada di dalam CP itu dilaksanakan sesuai fase-fase atau tingkat perkembangan peserta didik. Misalnya untuk fase D itu kelas 7, 8, dan kelas 9. Kami pernah berdiskusi, Prof, bahwa di dalam fase tersebut, guru dapat memberi kebebasan menyesuaikan pembelajaran selama 3 tahun berdasarkan kondisi siswa. Dan kalau tidak menguasai, bisa naik kelas tetapi akan berikan materi pada jenjang berikutnya. Nah, ini kan juga menjadi rancu, Prof. Hmm. Karena pada pelaksanaannya di lapangan itu antara guru sekolah satu dan yang lainnya menjadi milihnya bebas suka-suka, Prof. Sehingga nanti kalau saat pelaksanaan asesmen bersama, prakteknya itu walaupun merdeka di antara Korwil atau tingkat kabupaten atau MKK itu ulangannya kan bersama. Itu materinya harus sama, Prof. Padahal sekolahnya beda-beda. Oke. Nah, ini kan Materi yang mana itu, Mas? Materi yang digunakan misalkan saja untuk mencapai CP itu. betul sekali, Prof. Di buku ajar yang diterbitkan di pusat perbukuan ya dari Kemdikbudristek itu kan sudah juga ada buku atau bahan ajarnya, Prof. Nah, Ya. kalau guru milah CP-nya, CP-nya kan bebas, Prof, menurunkan CP itu menjadi TP dan alur tujuan pembelajaran. Seperti itu, Prof, sistematikanya. Tetapi kalau yang ada yang guru misalnya IPA, konsep terkait tekanan itu kan diajarkan gurunya pengen di kelas 8. Tapi kalau di buku paketnya itu di kelas 9, masa yang dari celah administratif dari bos itu kan membeli buku, Bro. Ya. Masa anak kelas 8 nanti saat diajarkan tekanan itu harus dipinjami kakak kelasnya atau dikasih buku kelas 8 dan kelas 9 kan sangat bertentangan, Bro. Ya, makanya ini menjadi
menghamblur Prof, di dalam prakteknya Prof. Bahkan antara percetakan satu dan yang lainnya itu isinya juga tidak sama Prof. Seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa standar pendidikan kita itu nggak jelas. Misalkan standar bahan ajarnya, standar prosesnya, yang memang di rezim 10 tahun terakhir, ya ini 5 tahun terakhir lah, itu memang tidak mengenal standar dalam arti formal, Mas. Jadi itu kan buktinya bukunya beda-beda sehingga membingungkan. Standarnya nggak ada. Betul nggak yang saya bingungkan ini? Betul nggak, Mas? Betul sekali, Prof. Jadi kalau kita istilahkan antara kesesuaian buku ajar dengan CP itu tidak sesuai, Prof. Ya, secara kita mengikuti instruksi, nggak apa-apa, kami di lapangan itu siap membuat CP itu menjadi turunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tetapi kesesuaian buku aja dengan CP-nya nanti karena pemerintah juga mengeluarkan buku, maka jenjangnya juga berbeda-beda kalau gurunya tidak menyesuaikan buku. Jadi sebenarnya solusi itu bisa disiasati langsung, Bro. Ya udah, CP-nya nurut isi buku materi ajar urutan babnya, istilahnya seperti itu, Bro. Nah, Tetapi apa gunanya CP? Tadi katanya CP-nya bisa guru memilih suka-suka sesuai karakteristik peserta didik. Seperti itu, Prof. Jadi sekali lagi, paling tidak standar dari pemerintah merdeka boleh, tetapi standar baku terkait materi itu menjadi yang paling urgen. Harus standar dan tetap. Dan ini Prof, saya kemarin berdiskusi dengan beberapa rekan di teman-teman MGMP dan teman-teman lainnya membuat angket, kebanyakan juga bingung, Bro. Dan tidak ingin membandingkan dengan tujuan menjatuhkan, Bro. Yang jelas kurikulum merdeka top sih. Tetapi dari konten dan guru itu merasa enak menyamakan dari materi menyampaikannya, Bro. Itu enak kurikulum sebelumnya. Bahkan votenya itu dari kurikulum 2013, KTSP persentase yang terpilih itu di KTSP-nya, Prof. Itu alasannya apa? Kami tanya. Alasannya kontennya jelas, materinya jelas, formatifnya itu untuk latihan soal, kemudian pengembangan lembar kerja, bagaimana aktivitas jelas, itu enak. Tapi kalau bandingkan dengan buku ajar atau bahan ajar itu yang ada di sekarang, model-model, Prof. Belum ini, Prof. Kalau di dalam buku ajar itu, ya, itu kan ada yang namanya latihan penguatan atau uji kompetensi, Prof. Nah, itu materinya tuh hanya, mohon maaf, itu kulitnya saja, ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ada soal ujian atau level misalnya lomba olimpiade tingkat kabupaten, bahkan olimpiade tingkat nasional, soalnya yang ada di buku itu jauh, Prof. Jadi tidak bisa mengikuti karena hanya kulitnya misalnya rumus massa jenis itu massa jenis adalah perbandingan massa dan volume sedikit diurai. Tidak ada pengembangan ke arah yang lain ke konseptual. Tetapi di dalam buku itu benar sih maksudnya anak nanti secara mandiri bagaimana menyelesaikan masalah dengan rumus itu. Tapi ujung-ujungnya itu tidak ada koherensi, Prof. Sehingga antara konten materi dengan nanti misalnya ada menguji kompetensi ke level berikutnya itu masih rendah sekali, Bro, bahasanya. oke lah, baiklah. Saya kira di sini kita menghadapi persoalan koherensi antara CP dengan buku konten dan juga evaluasinya ini menjadi persoalan. Oleh karena itu perlu dibenahi kurikulum Merdeka itu, walaupun tidak diganti misalkan saja. Ini penting supaya kita itu kita maksud saya itu para guru tidak bingung merdeka, tapi nyatanya ada yang diikat. Kemudian ketika harusnya itu ada standarnya dimerdekakan. Itu kan saya kira membingungkan. Baiklah Mas, saya kira sedikit-sedikit dulu feedback kita supaya banyak pemangku kepentingan itu menyadari bahwa kita memang harus bekerja keras terutama
pendidikan dasar menengah itu menjadi dasar dari pendidikan tinggi, sehingga harus baik. Jangan sampai rapot itu inflasi nilai misalkan saja, itu luar biasa. Baik Mas Heri, terima kasih kehadirannya. Kita ketemu minggu depan Hmm. atau kurang dari seminggu juga bisa, karena ini momentum yang baik untuk merefleksikan kurikulum Merdeka, diperbaiki sana sini yang masih bolong-bolong, dan tentu saja dilanjutkan bagi yang aspek-aspek yang baik. Terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro.